dan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Hai Bunda, sahabat-sahabat Majelis Kalam, kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kembali di kajian kalam, kajian malam yang diselenggarakan oleh Wakaf Peradaban Internasional yang diselenggarakan oleh WPI ataupun Wakaf Peradaban Internasional dan juga disupport oleh Miracle Code Emas Murni 24 karat. Dan ayah bunda, acara ini juga di bawah naungan PPA Institute, Pola Pertolongan Allah, lembaga training untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik secara offline ataupun online. Ayah bunda, abang kakak bagaimana nih kabarnya pada malam hari ini? Jirgi izin membersamai, insya Allah kita akan sama-sama belajar bersama Ustadz Anggit, atau lebih disapa akrabnya adalah Mas Anggit. Insya Allah, ayah bunda sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik ayah bunda yang sudah hadir dari mana aja nih? Boleh Irgi lihat di kolom komentar domisili bunda, ayah, ataupun sahabat-sahabat dari mana saja. Silahkan di chat di kolom komentar yang mau sapa-sapa. Dari Gilat ada Bu Nuryanah dari Ciamis, kemudian ada Bu Ika dengan putra yang solehnya, Masya Allah. Sedang men-setting kamera ya, Adek. Namanya siapa, Dek? Masya Allah. Kemudian ada Ibu Sukinah, Masya Allah, tabarakallah, Alhamdulillah. Ibu Vivi, Masya Allah. Ibu Vivi ini, Masya Allah, istiqomah ya. Dan Pak Imam juga nih, Masya Allah, Pak Imam Ghazali. Biasanya Pak Imam nanti on cam nih, Masya Allah. Pak Suharyanto, Alhamdulillah dari Bekasi juga. Alhamdulillah hadir ya, Barakallah. Yang lainnya dari mana, Bunda? Malang hadir. Oke, Masya Allah, satu kota nih dengan Bu Handariati. Bang Titan, Kaya Raya dari Bandung, Masya Allah. Sehat Bang Titan ya? Siap belajar malam hari ini kita ya, Masya Allah. Surabaya, Alhamdulillah tetanggaan nih Bun. Surabaya, Bu Elok. Alhamdulillah Kediri hadir. Masya Allah. Dari Jatim ya. Dari Jawa Barat hadir. Dari Sulawesi, Kalimantan ada. Bali. Kemudian dari Timur. Alhamdulillah. Kuningan, Teknopi, Hadiro. Barakallah. Baik Ayah Bunda, sebelum dimulai, Iri kembali mengajak Ayah Bunda untuk mengajak kembali saudara, keluarga, ataupun teman-teman kita. Silahkan di-share ke status WA, Instagram, kemudian Facebook, baik itu yang punya Threads ataupun Twitter, silahkan ya disebarkan informasi kajian kalam ini. Karena insya Allah kita akan sama-sama belajar bersama Mas Anggi. Nah, Ayah Bunda, sebelum dimulai, mari kita sama-sama sapa terlebih dahulu guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anggit, insya Allah sudah hadir. Baik, Ayah Bunda, sebelum guru kita menyapa, silahkan Ayah Bunda untuk bisa menyiapkan catatannya, karena ilmu itu kalau dicatat lebih baik, kalau didengarkan juga insya Allah baik, kalaupun di-share, nah insya Allah bagus ya, silahkan. Ya sesuai dengan kemampuan kita, kalau yang lagi di jalan via Manila, yang masih bekerja ataupun yang masih dinas, semoga Allah berikan kelancaran. Baik, izin sapa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggit. Baik, kayak Bunda, sebelum dimulai, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu sambil menunggu guru kita. Insya Allah mohon bantuannya kepada Bang Halid ya.
untuk bisa mengkomunikasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Semoga ayah bunda, sahabat-sahabat majelis kalam yang hadir menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya di sela aktivitas kegiatannya ya Allah. Pasti ya Allah ayah bunda merasa lelah dari aktivitas yang dijalani, baik itu bekerja, mengurus rumah tangga, belajar, sahabat-sahabat majelis kalam. Semoga ya Allah dengan mengikuti majelis ilmu ini, meskipun dalam keadaan online, berikanlah pahala terbaik ya Allah, pahala menuntut ilmu yang mana Engkau menjanjikan bahkan menaikkan derajat orang-orang yang berilmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, gugurkanlah dosa-dosa kami ya Allah, gugurkanlah, hapuskanlah ya Allah kesalahan, kekhilafan ayah bunda, kita semuanya yang hadir pada majelis ilmu ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, siapapun yang hadir pada malam hari ini, ayah bunda, sahabat-sahabat majelis kalam, semoga diberikan kesehatan, keberkahan, keberlimpahan rezeki olehmu ya Allah, diberikan kenikmatan yang membuat taat. Jauhkanlah ya Allah dari sifat sombong, merasa lebih tahu, merasa cukup ilmunya, merasa cukup, tidak mau menuntut ilmu lagi. Jauhkanlah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami selalu butuh ilmu yang bermanfaat, kami selalu butuh ilmu agama ya Allah, apalagi ya Allah untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma ansurna ikhwanana fi Filistin ya Allah, semoga saudara-saudara kami di Palestina segera merdeka ya Allah, segera Engkau berikan keamanan, kesejahteraan seperti negara Indonesia ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Semoga ayah bunda, sahabat-sahabat majelis kalam yang hadir pada malam hari ini, yang mempunyai putra dan putri, solehkanlah ya Allah, berikanlah ya Allah anak yang solih dan solihah kepada ayah bunda yang belum dititipkan keturunan ya Allah, yang belum dititipkan jodoh, berikanlah ya Allah jodoh yang terbaik, soleh dan solihah ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang sedang belajar, yang sedang studi, baik itu S1, S2, ataupun S3 ya Allah, semoga diberikan kelancaran, keberkahan ya Allah ilmunya ya Allah, yang bekerja, para ayah, para ibu ya Allah, diberikan terus rezeki yang barokah berlimpah, dijauhkan dari utang, dijauhkan dari orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang jahat ya Allah. Amin, amin ya Allah Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, alhamdulillah ayah bunda, sahabat-sahabat majelis kalam, kita sama-sama telah berdoa. Mari kita sama-sama menikmati ilmu dari Mas Anggit. Kita sapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Masya Irgi. Allah. Bagaimana kabarnya, Mas Anggit? Alhamdulillah semakin sehat, semakin baik, semakin semangat, semakin bahagia insya Allah Masya Allah, bertemu Alhamdulillah. dengan Bapak Ibu, kawan-kawan semua malam hari ini di kajian kalam. Ya. Masya Allah, Mohon maaf nih, Ani tabarakallah. belum belum ganti virtual background ini ya. Aman, aman. Kasih Aman, Mas para Anggit. dua biar. Alhamdulillah. Irgi, Alhamdulillah senang banget bisa belajar kembali. Terakhir itu bulan lalu ya, Masya Allah. Mengisi di kalam, Alhamdulillah bisa bertemu, kemudian menikmati sajian ilmu pengetahuan yang bermanfaat tentunya, Masya Allah. Baik, sebelum dimulai, Bunda, Insya Allah Mas Anggit sudah siap ya? Baik, Alhamdulillah. Kalau sudah siap, Ayah Bunda, Irgi izin mengajak kepada Ayah Bunda yang sudah hadir pada malam hari ini. Yuk kita sama-sama share terlebih dahulu eh, flyernya, kemudian kajiannya, ya linknya kepada keluarga, saudara dan teman-teman. Kita akan sama-sama belajar The Secret of Anger Control, Masya Allah bersama Mas Anggit. Insya Allah kita akan serahkan kepada Mas Anggit. Kami persilahkan.
Baik, terima kasih Ustadz Irgi, Bapak Ibu, kawan-kawan semua, keluargaku semua. Saya awali dengan salam. Salam penuh kemuliaan, salam penuh penghormatan, dan salamnya para penghuni surga. Sungguh merugi bagi siapa-siapa yang nggak menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal Bismillahirrahmanirrahim. hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar Bapak Ibu, kawan-kawan semua? Malam hari ini gimana kabarnya? How are you today? Alhamdulillah baik Ustadz. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkah, penuh cintanya Allah, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan hajat-hajatnya, dijadikan keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh soleha, alim alimah, hafiz hafizoh. Allah izinkan untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umroh bersama keluarga, bersama orang-orang yang disayang. Ya, Amin. dan siapapun yang malam hari ini sedang kurang enak badan gitu ya, mungkin ada yang kurang Allah. kurang fit, ada yang lagi sakit gitu ya, mendapatkan pesan cintanya dari Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan kesembuhan seperti sedia kala. Allah Amin ya jadikan Allah. sakitnya penggugur dosa. Allah Amin ya Allah. naikkan derajat kemuliaan di sisinya. Dan mudah-mudahan menjadi wasilah Allah semakin sayang dan semakin cinta ya. Oke. Amin Allah. Dari mana aja yang sudah hadir malam hari ini? Boleh dong diketik di kolom chat ya. Dari daerah mana aja. Walaupun tadi sudah sempat di absen ya sama Ustadz Irgi ya. Tapi saya izin absen ulang. Oke. Dari Bekasi. Waduh, Masya Allah. Tetanggaan kita nih. Kendal, Pemalang, Bandung, ya Bang Titan, Masya Allah. Kediri, Bogor, Pondok Gede, Bekasi, wah deket juga nih. Bunda Windy, Jakarta Barat, Cilegon, Bengkulu, wah Masya Allah nih. Udah lama juga nggak ke Bengkulu nih. Kak Desi, salam untuk keluarga besar di sana. Yang mudah-mudahan bisa silaturahim kembali. Dari Bogor, sudah hadir Pak Imam Ghazali, Tangerang, always hadir nih, Masya Allah ya Ustadz Irgi ya. Beliau yang sangat aktif ya. Dan juga beliau juga Masya Allah ya nggak cuma hadir tapi juga ikutan nge-share gitu ya. Dan juga bagi ayah bunda nih yang malam hari ini hadir, jangan lupa untuk share ya linknya ke sebanyak mungkin orang itu ya. Karena kajian malam hari ini tuh gratis, free ya, persembahan dari Wakaf Peradaban Internasional ya Masya Allah. Dan harapannya mudah-mudahan setiap ada kalam gitu ya, yang hadir tuh bisa sampai ratusan, ribuan bahkan gitu ya. Dan ya agar bisa semakin banyak yang merasakan manfaatnya gitu. Gitu ya, dan saya doakan juga mudah-mudahan siapapun yang ikutan nge-share gitu ya, linknya ngajak orang untuk ikutan, mudah-mudahan menjadi amal jariah ya, karena kita nggak pernah tahu di luar sana barangkali ada saudara-saudara kita yang sangat butuh gitu ya.
kajian pada malam hari ini dan kita sama-sama belajar malam hari tentunya ya Bunda. Jadi bukan bukan saya sok paling tahu enggak, tapi kita belajar bareng gitu ya. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Dari Aceh juga sudah hadir, Masya Allah. Ya, dari Cirebon, Bojonegoro. Alhamdulillah yang sudah share. Terima kasih Bunda Yuni dan kawan-kawan semua yang sudah share juga. Jazakumullahu ahsal jaza. Insya Allah ya. Alhamdulillah sudah 90 partisipan yang hadir ini. Ya, masih banyak yang belum hadir juga. Ya, sambil berjalan, sambil share juga ya Ayah Bunda ya. Ya, Masya Allah juga Bunda Handa Riyati juga sudah share. Terima kasih. Hatur nuhun. Bunda Novi juga sudah share. Ya, Alhamdulillah. Bunda Windy juga. Baik, Ayah Bunda, teman-teman semua hormati Allah dan juga malam hari ini bagi yang bisa open camp, ya sangat disarankan untuk open camp gitu ya. Mudah-mudahan siapapun yang open camp nggak ada udzur syar'i gitu maksudnya ya. Allah open rezekinya juga dari arah yang tidak disangka-sangka gitu ya. Allah berkahi hidupnya, Allah berkahi keluarganya juga insya Allah. Bagi yang nggak open camp gimana Ustaz? Didoain juga nggak? Ya didoain juga dong gitu ya. Diberikan kebaikan ya, keberkahan yang banyak dari Allah gitu ya. Yang sudah open camp ada siapa? Ada Bunda Dila, Alhamdulillah sudah hadir. Terima kasih Bunda sudah open camp. Ada Bunda Sukina juga sudah open camp. Pak Imam Ghazali, Alhamdulillah. Bang Titan, ya Masya Allah. Tadi kita chit-chat ya di WhatsApp. Insya Allah semoga bisa tersambung gitu ya. Untuk bisa ketemu secara offline juga. Bunda Ira Yenti juga sudah hadir. Bunda Wiwi dari Padang juga sudah hadir. Dan juga teman-teman ya Bunda Windy, Alhamdulillah Bunda Umul Wakiah juga sudah hadir ya terima kasih Oh, gak atas enak. open camp-nya gitu ya. Dan juga teman-teman yang tidak bisa saya sapa satu persatu tentunya Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Ana uhibukum fillah. Baik teman-teman semua yang dirahmati Allah, mungkin izin untuk di-share Ustadz Khalid, mungkin bisa di-share screen. Ya, mohon izin untuk di-share. Tadi saya sudah memberikan PPT-nya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ayah Bunda, kawan-kawan semua yang dirahmati Allah. Ya, seperti yang sudah di-share ya, flyernya ke banyak grup gitu ya, ke status WhatsApp gitu ya, atau di grup ya, grup kalam kajian malam ya. Jadi kita ada grup tersendiri juga ya Bunda. Kalau misalnya ada yang belum bergabung ya, sangat disarankan untuk bisa join ya, agar bisa update ya, update setiap apa kajian-kajiannya di grup ya kita share. Jadi teman-teman bisa daftar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ayah Bunda, teman-teman semua yang dirahmati Allah. Malam hari ini, insya Allah kita akan ngebahas satu tema yang sangat menarik gitu ya. Kita akan membahas tentang the secret of anger control ya. Rahasia bagaimana kita bisa mengendalikan marah gitu ya. Malam hari ini kita akan mengupas tentang marah, tentang anger gitu ya. Bagaimana kita eh, bahasan kita malam hari ini gitu ya Bunda ya. Kira-kira penting nggak nih? Iya. Kira-kira penting nggak? Coba di share di kolom chat. Kira-kira materi kita malam hari ini penting apa penting banget? Penting nggak nih? Sangat penting. Wah, penting sekali. Ya. Dan kenapa ini penting banget untuk kita bahas, Ayah Bunda? Ya, karena ini salah satu elemen utama ya. Kalau kita bilang itu salah satu elemen utama dalam pengendalian diri gitu ya. Bagaimana kita mengelola pikiran ya, bagaimana kita mengelola hati dan sebagaimana yang juga sudah disampaikan bahwasannya
di antara induk ya, atau the mother of all negativity emotion gitu ya. Ya, the mother of all negativity emotion itu diantaranya adalah al-ghadab gitu ya, atau dalam bahasa Inggrisnya anger ya, kemarahan ya. Karena marah itu jika tidak bisa kita kendalikan dengan tepat, ayah bunda, itu sangat-sangat menguras energi ya. Dan marah itu juga berdampak pada banyak hal gitu ya. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa mengendalikan marah gitu ya. Karena sebagai manusia pasti kita pernah merasakan marah. Ya, nggak mungkin kita nggak pernah marah. Ya, sebagai manusia kita pasti pernah marah. Namun marah yang seperti apa gitu ya? Marah yang seperti apa yang eh, bisa kita kendalikan gitu ya. Bagaimana cara kita mengendalikan marah itu sendiri gitu ya. Maka sebelum kita jauh-jauh yang ngebahas tentang how to-nya gitu ya, maka kita akan ngebahas dulu tentang anatominya dulu ya. Next, Ustaz Khalid, ya kita akan ngebedah dulu tentang anatominya ya. Anatomi dari al-ghadab ya, atau yang kita sebut sebagai marah ya. Jadi dalam bahasa Arab itu marah itu kita sebut sebagai al-ghadab ya. Al-ghadab itu apa gitu ya? Al-ghadab itu bisa macam-macam, ayah bunda ya. Bisa kemarahan ya, bisa dendam, bisa kebencian, benci atau kebencian gitu ya. Bisa luka batin ya, sakit hati, ada kekecewaan mungkin ya. Jadi ini kita pahami dulu anatominya ya. Teman-teman semua yang dirahmati Allah ya. Disclaimer-nya, kalau sebatas nggak suka ya, kalau sebatas nggak suka itu sah dan boleh ya. Kalau sebatas kita nggak suka itu sah dan boleh ya. Karena nggak mungkin kita suka sama semua hal ya. Nggak mungkin kita suka sama semua hal. Justru kalau kita suka sama semua hal, itu menunjukkan kita nggak punya prinsip. Betul nggak? Kalau kita suka sama semua gitu, itu menunjukkan kita nggak punya prinsip, kita nggak punya ya. Saat ada sesuatu yang kita nggak suka, itu artinya kita punya value, itu kita punya prinsip. Ya, misalnya Bapak Ibu misalnya orangnya itu disiplin gitu ya, kerjanya itu tepat waktu ya. Kalau bekerja itu perusahaan nggak pernah telat gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu itu nggak suka sama orang yang nggak rajin gitu ya, sama orang yang nggak tepat waktu. Pertanyaannya kira-kira boleh nggak kayak gitu? Ya, misalnya Bapak Ibu kawan-kawan tuh orangnya tuh rajin gitu ya, disiplin, tepat waktu. Tapi Bapak Ibu itu nggak suka sama orang yang nggak tepat waktu, sama orang yang telat datang ke kantornya, sama orang yang mungkin nggak rajin kerjanya. Pertanyaannya boleh nggak kalau kita nggak suka sama yang seperti itu? Boleh dong, iya, betul. Ya, boleh. Itu artinya kita punya yang namanya value, kita punya yang namanya prinsip gitu ya. Bapak Ibu orangnya jujur misalnya, ya, nggak suka bohong ya, nggak pernah bohong. Terus Bapak Ibu itu nggak suka sama orang yang bohong, boleh nggak? Boleh, ya. Kita jujur gitu ya, kita nggak pernah bohong. Terus kita nggak suka sama orang yang bohong gitu, orang yang ingkar janji, boleh dong. Iya. Atau misalnya Bapak Ibu eh, suka dengan kerapihan gitu ya, kebersihan gitu ya, buang sampah pada tempatnya.
Tapi ada orang yang dia itu buang sampah sembarangan gitu ya. Terus kita nggak suka sama perbuatannya. Boleh nggak? Boleh. Ya. Itu artinya kita punya prinsip, punya value gitu ya. Jadi itu disclaimer-nya Ibunda. Kalau sebatas nggak suka, itu boleh, itu sah, it's okay ya. Kalau sebatas nggak suka ya. Tapi jadi masalah kalau ketidaksukaan itu berubah menjadi kebencian ya. Karena kalau udah jadi benci, Ibunda, itu penyakit. Betul ya? Itu penyakit. Bahkan teman-teman semua dirahmati Allah, dalam kemaksiatan saja yang perlu kita benci itu maksiatnya, ya, bukan pelaku maksiatnya. Iya enggak? Dalam kemaksiatan itu yang kita benci itu maksiatnya, bukan pelaku maksiatnya, ya. Kalau pelaku maksiatnya itu kita nggak boleh benci ya Bunda, ya. Justru kita perlu mendakwahi, justru kita perlu menemani, membersamai gitu ya. Kita perlu mendampingi gitu ya, merangkul ya. Maka kata Nabi SAW dalam hadis ya, jangan sampai secara tidak langsung kita itu ngebantu setan ya. Jangan sampai kita ngebantu setan. Bagaimana cara kita ngebantu setan? Kita mengutuk gitu ya. Kita mengutuk, kita mencaci, kita menghina ya orang-orang yang sedang terjebak dalam dosa ya. Itu justru malah ketika kita melakukan seperti itu, Ayah Bunda, justru akan membuat orang yang bermaksud itu dia akan semakin dalam, dia akan semakin tenggelam dalam dosa, ya. Dan pada akhirnya dia susah untuk balik ke Allah, gitu ya. Nah itu yang dimaksud kita ngebantu setan, gitu ya. Jadi ketika ada orang yang bermaksud sekalipun, kita nggak boleh yang namanya menghina dia, gitu ya, mencaci, menghardik, ya. Tapi justru perlu kita temenin, perlu kita nasihatin, perlu kita bimbing, perlu kita petunjuk ya. Agar apa? Agar dia bisa kembali ke Allah gitu ya. Ya ini bisa bisa juga ini adalah permasalahan kita sekarang ini gitu ya. Jangan sampai kita juga merasa so suci gitu ya. Kita mengutuk gitu ya orang-orang yang berbuat eh, maksiat gitu ya. Yang kita benci itu bukan pelakunya, lagi-lagi ya. Yang kita benci itu adalah perbuatannya, bukan orangnya. Orangnya kita temenin, kita nasihatin, kita bersama, kita ingetin gitu ya. Ya, jadi ini landasannya dulu nih, landasan yang perlu kita tata dulu karena seringkali kemarahan itu muncul ketika seorang itu benci ya, adanya kebencian kepada sesuatu atau seseorang gitu ya. Oke. Bahkan ada sebuah cerita ya teman-teman ya, ada sebuah cerita ya. Pernah nggak dengar kisah ya? Kisah Sayyidina Ali ya. Kalau nggak salah dalam sebuah perang itu Sayyidina Ali itu ketika perang ya, one on one ya. Jadi satu lawan satu ya, melawan musuhnya. Terus ketika musuhnya itu terjatuh, ayah bunda. Ketika musuhnya sudah terjatuh, tinggal dibunuh aja sebenarnya. Ya, tinggal uh, di apa tusuk dengan pedang gitu ya oleh Sayyidina Ali ketika musuhnya sudah terjatuh. Kemudian apa yang dilakukan oleh musuhnya? Kemudian musuhnya itu ya dia itu istilahnya tuh ngeludah gitu ya. Cuy gitu. Ya, langsung kena lah itu mukanya Sayyidina Ali ya. Kemudian ketika itu apa yang terjadi Ibunda? Kalau kita jadi Sayyidina Ali gimana? Kalau kita jadi Sayyidina Ali langsung tebas, gasken, gitu ya. Tapi enggak gitu ya. Justru ketika ketika Sayyidina Ali diludahi gitu ya. Cuy gitu ya sama musuhnya, beliau tidak membunuh. Kenapa? Justru malah beliau nggak ngebunuh gitu. Kenapa Sayyidina Ali tidak membunuh? Karena Sayyidina Ali takut, Bunda. Takut membunuh orang ini bukan karena Allah,
ya, lantaran karena dia emosi, karena kemarahannya, karena dendam, karena benci kepada musuh itu. Jadi itu bukan karena Allah, tapi karena kemarahannya. Masya Allah. Ya, jadi ini tuh penting Ayunda, agar kita bisa menata hati kita, agar kita bisa mengendalikan hati kita ketika kita sedang marah, gitu ya. Nah, begitupun, iya, saudara-saudara kita di Palestina ya teman-teman ya. Dalam perang itu ya, dalam perang aja kita mesti sejernih itu ya. Ya Rob, saudara-saudara kita Gaza, bagaimana mereka memperlakukan itu, ada tawanan perang Israel ya yang di ini oleh Palestina, tapi Anda lihat ya bagaimana Palestina itu memperlakukan dengan begitu baik gitu ya. Kan kita pernah lihat dua videonya ya, bahkan mereka itu tersenyum gitu ya, padahal sedang ditawan ya. Mereka diperlakukan dengan baik, mereka diberikan makan ya. Bahkan ketika mereka pulang, mereka sangat sangat apa ya, tersenyum dengan lepas gitu ya. Itu masya Allah nih ya, sikap dari para saudara-saudara kita di Palestina ya. Ya. Lalu pertanyaannya, apa bedanya gitu ya? Apa bedanya nggak suka sama benci, Bapak Ibu? Ya, gampang aja. Sekarang gini, analoginya kayak gitu, Ayah Bunda. Sebutin, coba teman-teman sebutin makanan yang teman-teman nggak suka. Coba sebutin di kolom chat. Ya, coba teman-teman sebutin apa sih makanan yang teman-teman nggak suka. Saya kan pasti ada lah. Nggak semua makanan kita suka dong ya. Coba sebutin di kolom chat. Kira-kira makanan apa yang teman-teman nggak suka? Jengkol, iya iya, seblak, ikan asin, pete, jengkol ya, telur ikan, banyak pokoknya ya. Oke, lagi bakwan, semur jengkol. Ya. Kalau kata teman saya itu, ya kalau buat saya itu makanan cuma dua mas. Ya, apa mas? Enak dan enak banget gitu ya. Ya. Jadi kalau misalnya dia ngomong enak itu berarti kurang enak gitu. Kalau dia ngomong enak banget baru enak gitu. Ya, banyak ya teman-teman ya. Tapi pertanyaan saya satu kayak gini. Ya, apakah Anda ketika Anda nggak suka sama jengkol lah, ya ikan asin, teh, ya telur ikan, semur, jengkol, bakwan, apakah ketika Anda nggak suka itu, Anda pikirin terus tuh makanan-makanan itu, dipikirin nggak? Jadi ketika lagi sholat ingat jengkol gitu ya. Ketika lagi jalan-jalan ingat pete gitu. Saking nggak senengnya. Dipikirin nggak? Ya, enggak kan? Ya, ya nggak suka mah nggak suka aja. Tapi nggak sampai membuat kita kepikiran terus. Ya, itulah bedanya. Nggak suka dengan kebencian. Ya, kalau kebencian itu ayah bunda, setuju atau enggak? Sesuatu yang kita pikirin terus. Ya, kemana-mana kita ingat terus, kita pikirin terus, gitu ya. Dan bahkan seringkali membuat kita pusing gitu ya, membuat kita jadi nggak produktif. Kenapa? Karena terserap energi kita begitu besar sampai pada akhirnya kita nggak punya tenaga lagi untuk berbenah, ya, untuk beribadah, ya, sudah habis karena kita memikirkan hal yang nggak kita
atau hal kebencian itu yang kita benci itu, ya. Oke. Next, Ustadz Khalid, ya. Jadi ada beberapa pengertian ya tentang marah gitu ya. Oke, di next aja. Ya, oke. Oke, di back lagi Mas, di back lagi. Saya agak kurang jelas ini. Oke, yang pertama, ya. Ada beberapa klasifikasi tentang marah ya, menurut Imam Al-Ghazali, ya. Jadi ada beberapa penggolongan atau klasifikasi tentang marah. Yang pertama, ada orang yang tidak memiliki rasa marah, ya. Ini kata Imam Ghazali itu tercela, ya. Orang-orang yang tidak punya rasa marah ini justru mereka tercela, ya. Ya. Dalam kondisi seperti ini, Ayah Bunda, seorang telah kehilangan kekuatan, ya, atau menjadi lemah pada saat dibutuhkan akibat kekurangannya itu, ya. Dan ini tercela, yang kata Imam Syafi'i itu, ya. Siapa yang saat dibutuhkan untuk marah namun tidak bersikap tegas, ya, maka ia laksana seekor keledai, gitu ya. Ya. Kalau kata Sayyidina Ali, Rasulullah itu tidak pernah marah dalam urusan dunia, ya. Dalam urusan, jika beliau marah itu karena kebenaran, ya Bunda, kebenaran yang dilecehkan, ya, maka tak seorang pun mengenalinya dan berani berdiri karena amarahnya hingga beliau memperoleh pertolongan dari Allah, ya. Jadi ketika kita dibutuhkan untuk marah, ya Bunda, misalnya agama kita dihina, ya, nabi kita dihina, ya, kemudian saudara kita diperlakukan dengan tidak baik, dizolimi, gitu ya. Kita nggak marah, kita tercela. Kita tidak berlaku tegas, kita tercela, ya Bunda. Ya. Kemudian kalau kata Buya Hamka, ya, jika diam saat agamamu dihina, maka gantilah bajumu dengan kain kafan. Ya. Jadi ketika agama kita dihina, gitu ya, dami kita dihina, kita diam aja. Maka kalau kata Buya Hamka, gantilah pakaianmu, gantilah bajumu dengan kain kafan. Ya. Nauzubillah. Itu yang pertama, ya, klasifikasi tentang marah menurut Imam Ghazali, yaitu orang yang tidak memiliki rasa marah. Itu tercela ketika dibutuhkan untuk marah. Yang kedua, next. Yang kedua adalah marah berlebihan. Ya. Ini pun tidak, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berilah aku wasiat." Beliau menjawab, "Janganlah engkau marah." Laki itu mengulang lagi permintaannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Janganlah engkau marah." Ya. Jadi marah di sini itu marah yang berlebihan, ayah bunda. Ya. Kita marah pada anak, gitu ya. Mungkin kita marah kepada pasangan, tapi marahnya itu terlalu berlebihan, ya, terlalu over, gitu ya. Bahkan terkadang kita memarahi bukan perbuatannya, tapi malah pelakunya, malah orangnya. Ini pun tidak dibenarkan dalam Islam, ya, tidak dicontoh oleh Rasulullah, ya. Kemudian yang ketiga, klasifikasi yang ketiga tentang marah itu adalah marah yang terkendali, ya. Inilah marah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, ya. Kata Rasulullah SAW dari Abu Hurairah berkata,
Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat. Ya, para sahabat pun bertanya, lalu orang yang paling kuat itu yang seperti apa, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Wah, Masya Allah, ini baru keren ya Bunda. Jadi orang yang kuat itu bukan orang yang pandai bergulat, ya, bukan orang yang ototnya itu kuat, ya, mampu mengangkat benda-benda yang besar gitu ya, batu-batu besar, enggak. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Nah, inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya. Ini marah yang dianjurkan. Kita boleh marah, tapi kita mampu mengelola marahnya, gitu ya. Kadang seringkali kita marah, tapi pesannya juga nggak nyampe gitu ya. Yang sampai malah rasa kebencian kita, ya rasa marah kita. Pesannya nggak terima sama sekali. Alhamdulillah. Oke, next. Itu kalau tentang marah menurut Imam Al-Ghazali. Ya. Kalau menurut Spielberger Anger ya, expression scale-nya. Kalau menurut Spielberger Anger expression scale, Bunda, ada 3 jenis marah. Ya, ada 3 jenis marah menurut beliau. Gitu ya. Yang pertama, anger in. Ya. Yang kedua, anger out. Yang ketiga, anger control. Ya. Anger in itu maksudnya apa? Anger in itu maksudnya marah yang dipendam dalam hati. Ya. Dan berkepanjangan biasanya. Lalu dia menjadi dendam. Ada yang pernah ngalamin? Ada nggak kayak gitu? Ya. Anger ini tuh anger yang atau marah yang dipendam, Bunda. Ya, dipendam dalam hati, lalu dia berkepanjangan, biasanya berkepanjangan sampai menjadi dendam. Ya, itu yang kedua, anger out. Ya, anger out itu apa? Marah yang ditumpahkan ke orang lain, ya, dengan memaki-maki, ya, dengan menghina, dengan memukul dan lain sebagainya. Ada nggak kayak gini? Yang kedua, jangan ya, bahaya ya. Kalau anger in ini bahayanya untuk siapa? Bahayanya untuk diri. Ya, biasanya orang yang dia itu memendam rasa marahnya itu, biasanya itu akan menimbulkan penyakit untuk dirinya. Ya, malah akan menimbulkan penyakit, efek, ya dia nggak bahagia dalam hidupnya, dia nggak bisa enjoy dalam menjalani hidupnya, dan biasanya nanti efeknya akan ke fisik sih, dampaknya akan fisik ya. Tapi kalau anger out yang kedua, itu bahaya untuk siapa? Bahaya untuk dia, buat orang lain. Ya, kalau yang pertama yang sakit kita gitu ya, diri sendiri. Kalau yang kedua yang hancur orang lain, yang rusak orang lain ya. Maka jangan pilih marah yang pertama dan kedua. Lalu pilih yang mana, Mas? Pilih yang ketiga. Apa itu? Anger control ya. Marah yang terkendali, Bunda. Ya. Jadi kemarahan yang paling merusak dan merusak diri tentunya ya, dan memperparah sakit kronis itu kemarahan yang pertama yang dipendam, ya, anger in. Sementara anger out itu efeknya biasa aja ke yang marah ya, tapi dia itu destruktifnya lebih ke orang ya, ke orang yang kena imbas marahnya. Tapi kalau anger control itu justru malah punya efek mencegah sakit kronis ya, alias preventif. Jadi itu dia nggak memendam marah, makanya dia bisa mencegah penyakit kronis dalam dalam dirinya, tapi dia juga tidak merusak orang lain, tidak menimbulkan efek destruktif pada orang lain. Ya, jadi marah yang dianjurkan itu adalah marah
marah yang terkontrol gitu ya, marah yang terkendali. Ya, ini hampir sama ketika dengan pengertian kelompok atau golongan marah menurut Imam Ghazali ya. Jadi marah yang dianjurkan itulah marah yang terkontrol, terkendali. Lalu gimana caranya Mas gitu ya? Next, Mas Khalid ya. Maka caranya itu Ayah Bunda ada 3 kaidahnya ya. Ada 3 kaidahnya. Yang pertama itu apa? Sadar ya, sadar dulu. Yang pertama itu sadar atau menyadari ya. Yang kedua itu jeda ya, beri waktu ya, tunda respon kita ya. Yang ketiga itu baru kita pilih respon ya. Kita akan kupas satu-satu. Oke, kira-kira menarik nggak nih? Kira-kira perlu dikupas nggak nih ketiga-tiganya nih? Oke, kira-kira perlu nggak nih? Atau saya udahin aja nih? Perlu ya. Perlu, Kak. Yes. Oke, next Mas Khalid. Ya. Kita mulai dari yang pertama dulu, Ayah Bunda. Yaitu kaidahnya itu adalah yang pertama itu adalah sadar. Ya, menyadari. Ya. Kenapa sadar itu penting, Ustaz? Karena kita itu tidak bisa merubah apa-apa yang nggak kita sadari, Ayah Bunda. Ya. Maka ketika rasa-rasa itu muncul dalam hati kita perlu sadar dulu. Ya. Apa yang disadari Ustaz? Yang disadari adalah yang pertama adalah perasaan kita. Kalau misalnya kita lagi marah, ya ikui aja. Iya ya Allah, hamba lagi marah. Sadari, ya, sadari perasaannya, sadari pikirannya. Kalau lagi marah, imajinasi kita mungkin sensasi fisik gitu ya. Oke, next Mas Khalid. Jadi ketika next saya dibuka aja semuanya. Ketika kita lagi marah, sadari ya 4 ini ya. Yang pertama perasaan, ya perasaan hati yang nggak enak dalam hati. Duh, rasanya pengen marah. Kemudian apa lagi yang disadari? Pikiran, ya berupa buah pikiran kita, ya celoteh otak kita yang rasanya itu tidak nyaman untuk dipikirkan, ya. Tapi entah bagaimana kita tak sanggup berhenti memikirkannya, ya Bunda. Ya. Kemudian sensasi fisik, ya berupa apa? Berupa gejala di badan yang itu rasanya nggak enak. Ya, misalnya apa? Misalnya jantung kita berdetak lebih cepat gitu ya. Dada kita tuh kayak bergemuruh luar biasa, nggak tenang. Sadari itu Ayah Bunda. Kemudian imajinasi juga. Sadari apa imajinasi berupa apa? Gambaran. Ya, gambaran batin yang kita bayang-bayangkan ya. Yang sifat tuh nggak enak dan seringkali menjadi beban. Ya. Jadi 4 ini yang harus kita sadari Ayah Bunda. Ya. Kalau perlu Ayah Bunda, rasa-rasa itu Anda terima. Ya. Next, Salib. Iya ya Allah. Hamba lagi marah ya Allah. Anda kenali rasa itu, kenali, akui, ya. Iya ya Allah, hamba lagi marah. Hamba lagi nggak suka sama dia ya Allah. Hamba lagi marah sama dia ya Allah. Akui, ya, kenali perasaan itu. Akui kalau misalnya Anda sedang marah, izinkan rasa marah itu hadir dalam hati Anda. Kalau ibarat marah itu adalah sebuah makhluk ya, sebuah manusia, rasa-rasa itu dibaras seperti sebuah manusia,
maka kalau perlu Anda peluk. Anda peluk rasa marah itu. Ya. Kemudian Anda serahkan kepada Allah. Ya. Jadi jangan Anda abaikan perasaan marah itu. Ya, jangan Anda denial, jangan Anda sangkal rasa marah itu, atau bahkan jangan Anda tekan rasa marah itu, dan juga jangan Anda lawan. Tapi perasaan marah itu Anda kenali, Anda akui, Anda izinkan kehadirannya. Dan kalau diibaratkan rasa marah itu adalah seperti sebuah makhluk hidup, ya, sebuah manusia, seorang manusia, maka Anda peluk dengan erat rasa marah itu sampai nanti Anda serahkan dan Anda lepaskan kepada Allah. Ya, ya. Jadi itu yang pertama, sadar dan menyadari. Oke? Next, salib. Ya. Kemudian yang kedua, Bunda. Setelah Anda sudah menyadari rasa-rasa yang hadir dalam diri Anda, dalam hati Anda, maka yang kedua adalah Anda melakukan yang namanya jeda. Ya. Jeda itu apa? Jeda itu adalah beri waktu, ya. Beri waktu atau kita sekedar menunda respon, ya. Ya. Karena ada dua jenis respon biasanya, ya. Ketika kita marah itu. Yang pertama, ada yang respon reaktif. Yang kedua, ada yang responnya proaktif. Ya. Kalau yang pertama itu, respon reaktif itu adalah ketika dia marah itu, dia langsung meluapkannya. Ya. Tanpa berpikir dulu, tanpa berpikir panjang, tanpa dia memberikan respon atau jeda. Ya. Sering nggak Anda lakukan kayak gini? Ya. Ketika ada stimulus yang hadir, Anda langsung reaktif, langsung marah. Anda menyerang orang lain, ya. Anda marah-marahin anak Anda mungkin. Anda marahin pasangan Anda, suami Anda, istri Anda. Ketika ada kejadian yang sesuatu hal yang mungkin tidak Anda senangi, tidak Anda harapkan. Tanpa Anda berpikir dulu, menjeda dulu, atau sekedar menunda respon. Itu namanya respon yang reaktif. Atau yang kedua, ada yang namanya respon yang proaktif. Ya. Respon yang proaktif itu gimana? Respon yang proaktif itu adalah respon yang dia berikan ketika dia mengambil waktu dulu, ya, menjeda sejenak, atau sekedar Anda menunda respon, atau Anda sekedar menarik nafas, ya, 1-10, Anda hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, baru Anda respon. Biasanya kalau dijeda dulu, biasanya itu respon yang Anda akan berikan itu biasanya lebih jernih. Ya. Itu namanya respon yang proaktif. Ya. Next, Mas Khalid. Nah ini, latihan dasar menjeda ya. Kalau misalnya bertanya, Ustadz gimana caranya menjeda? Ya, gimana caranya kita menunda respon? Ya, ada beberapa hal ya, latihan yang sederhana ya Bunda. Yang pertama, Anda bisa berhenti dulu, ya. Berhenti, lalu tunda respon, ya. Atau yang kedua tadi sudah saya sebutkan juga seperti di awal, atau sekedar Anda menarik nafas dalam-dalam, ya, lalu hitung ya, nafas Anda 1-10 atau 1-30, gitu ya. Dan ketika Anda nafas itu ya, ketika Anda mengambil nafas, Anda dalam hati itu mengucapkan Allah. Kemudian ketika Anda membuang nafas, ya, Anda ucapkan Alhamdulillah. Ya, tarik nafas Allah. Kemudian keluarkan Alhamdulillah. Itu biasanya nanti ketika Anda merespon tuh lebih jernih, ya. Bukan lagi emosi yang main di situ,
tapi Anda merespon dengan kejernihan, dengan iman. Lalu yang ketiga, Anda juga bisa melakukan yang namanya self reflection. Ya, Anda refleksi, Anda muhasabah, ya, atau Anda refleksi dengan Quran, ya. Ada yang namanya Quranic reflection. Jadi Anda buka Quran, kemudian Anda cari, ya, kisah-kisah yang itu relate dengan apa yang Anda alami. Gitu ya. Next, Mas Halid, ya. Kalau misalnya saya kepengen mengajak Anda buat self reflection gitu ya. Anda cukup diam saat marah, ya Bunda. Ya. Kemudian Anda baru bicara ketika Anda meredah, nggak lagi emosi. Atau yang kedua Anda sekedar tafakur, ya, self talk, ya, ubah posisi gitu kan. Kalau misalnya Anda lagi berdiri, Anda duduk, ya. Kemudian ketika Anda duduk, mungkin Anda berbaring, masih emosi juga. Ketika Anda berbaring, Anda ambil air wudhu, gitu ya. Itu ketiga dengan merilis emosi dengan mengadu, ya, doa kepada Allah. Karena doa itu adalah tools terbaik seorang mukmin, ayah bunda. Ya. Jadi di antara cara juga ya agar kita bisa merespon dengan jernih itu kita doa, ya, merilis emosi kita dengan mengadu kepada Allah. Kita adukan, ya, kita curhat kepada Allah, kita akui segala rasa yang hadir, ya, kepada Allah. Biasanya nanti lebih jernih lagi, ya. Next, Mas Alif, ya. Nah, pertanyaannya Ibunda, kapan saat tersulit dalam anger control, ya? Biasanya Anda menemukan apa ya, sebuah kasus, sebuah stimulus itu yang ketika apa, Ibunda? Ya. Kapan saat tersulit dalam mengendalikan marah? Kira-kira ketika kapan? Atau pas kapan? Atau ketika Anda berhubungan dengan siapa? Gitu ya. Ada yang punya kisah nggak? Ya. Mas, saya tuh sulit banget untuk mengendalikan emosi, mengendalikan marah ketika saat terjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ketika sedang berhubungan dengan orang yang seperti ini, orang seperti ini, orang seperti ini. Kira-kira seperti apa yang pernah Anda alami? Kira-kira kapan saat tersulit dalam anger control? Ya, saya tunggu responnya di kolom chat. Ya. Ketika kapan? Ya. Kalau menurut hemat saya, ya Bunda, ya, saat tersulit saat anger control itu adalah ketika kita sedang berhubungan, ya, dengan orang yang kita udah baik banget sama dia. Betul apa enggak? Ketika kita sedang berhubungan dengan orang yang kita udah baik banget sama dia. Setiap dia minta kita kasih gitu ya. Setiap dia minta tolong kita tolongin. Setiap dia minta bantuin kita bantuin. Bahkan semua kita berikan kepada dia. Makanan, harta, dan lain sebagainya. Tapi ketika itu dia malah justru menjelek-jelekan kita, dia malah justru menghina kita, tapi ketika itu dia malah justru memfitnah kita di hadapan orang banyak. Betul nggak ya Bunda? Iya, ya. Ketika dia hianati, itu ya biasanya itu dari orang terdekat ya. Orang terdekat ya. Kita udah baik sama dia, kita udah sering bantuin dia, kita udah nolong dia, bahkan kita yang mengantarkan dia pada puncak kesuksesan, tapi ketika sudah di puncak malah dia meninggalkan kita, dia menghina kita, dia jelek-jelekin kita. Iya. Maka kalau misalnya saya boleh untuk kita melakukan yang namanya Quranic reflection, kira-kira dalam Al-Quran ada nggak kisah yang seperti itu? Ya, kisah seorang nabi yang atau seorang rasul atau kisah orang-orang soleh yang dia dihadapkan dengan kondisi yang sama seperti itu. Ada ya? Kisah yang siapa?
Kisahnya Bani Israel, Bunda. Ya. Jadi Bani Israel itu kan kita sama-sama tahu ya. Bani Israel tuh wataknya itu keras ya, keras kepala ya. Kemudian apa lagi? Ya, susah untuk dinasehatin deh pokoknya. Ya, suka membangkang ya, nggak bersyukur, nggak tahu diri. Padahal mereka itu kan hidup bersama Nabi Musa alaihissalam. Ya. Dan ketika dia hidup bersama Nabi Musa itu, dia dipenuhi dengan begitu besar rahmatnya Allah. Gitu. Ya. Anda kebayang nggak? Ya. Next Mas Halid. Anda kebayang nggak? Bani Israel itu, ayah bunda, diselamatkan dari penindasan. Ya. Next Mas Halid. Bani Israel itu diselamatkan dari penindasan. Ya. Penindasan siapa? Penindasan Fir'aun ya. Kita sama-sama tahu ya. Bani Israel itu diselamatkan ya oleh Allah bersama dengan Musa ketika hendak mau dibunuh sama Firaun ya dikejar-kejar ya, di pinggir Laut Merah ya sudah saling menatap lihat melihat udah sangat dekat sekali tapi justru Allah belah lautan untuk mereka akhirnya Nabi Musa bersama Bani Israel kabur ya lalu Firaun dan bala tentaranya ditenggelamkan ya sudah sampai itu bunda sudah sampai mereka kabur, nggak sampai situ aja. Kemudian mereka melihat lagi yang dengan banyak sekali keajaiban, pertolongan dan kekuasaan Allah. Ya, mereka melihat ya laut yang terbelah, tongkat jadi ular. Setelah berhasil lolos dari Firaun, mereka hidup di padang pasir yang tandus. Ya, tapi Allah turunkan rahmat untuk mereka. Ya, ketika itu cuacanya sangat panas, bunda. Ya kita sama-sama tahu padang pasir itu kan panasnya luar biasa ya. Ya, jangankan di padang pasir, Mas. Di Bekasi aja udah luar biasa panasnya ya. Di Jakarta, ya di daerah kita masing-masing deh. Ya, itu cuacanya udah ya apalagi tadi siang itu cukup panas gitu ya. Panas ya, hardang gitu ya. Udah pakai kipas, udah pakai AC bahkan masih gerah aja. I- Itu kita apalagi di padang pasir ya, Bunda. Yang panasnya itu bisa berkali-kali lipat. Tapi Anda kebayang nggak? Ketika di padang pasir itu, Allah utus awan untuk menaungi Bani Israel. Sehingga nggak kepanasan. Masya Allah. Jadi luar biasanya rahmatnya Allah itu ya bunda. Ketika di padang pasir, Allah utus awan untuk menaungi mereka. Ya, gurun pasir yang tandus, ya jadi teduh untuk mereka. Anda kebayang nggak? Mereka nggak pernah merasakan panas terik mentari. Meski di padang pasir yang menyengat sekalipun. Ya, Allah ubah iklim padang pasir itu. Ya, apalagi ketika mereka haus, ya mereka kehausan. Anda kebayang nggak di padang pasir kan nggak ada sumber mata air ya, susah nyari air dan sebagainya. Tapi ketika mereka kehausan, Allah pun memberikan mukjizat kepada Nabi Musa. Ya, Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke sebuah batu hingga mengalirlah 12 mata air. Ya, Masya Allah. Kenapa 12 Mas? Kenapa nggak 9? Karena 12 itu sesuai dengan jumlah kabilah dari Bani Israel. Ada 12 kabilah. Jadi 12-12 mendapatkan air. Ya, Masya Allah. Dipukulkanlah tongkat, keluarlah 12 air. Ya. Apalagi ya Bunda ya. Bani Israel itu hidup tenang di sebuah kawasan di padang Sahara. Ya. Meski bertahun-tahun berputar-putar di padang tersebut, mereka nggak pernah menderita sekalipun. Mereka nggak pernah menderita. Mereka nggak pernah kesulitan. Ya, apalagi penyakit. Sifat membangkanglah yang justru diderita oleh Bani Israel. Mereka malah nggak pernah bersyukur atas rahmat Allah. Ya, nggak berhenti sampai situ, ya Bunda. Terdapat satu lagi rahmat Allah yang tak kalah luar biasa ya. Dengan Allah menurunkan manna wasalwa. Ya, itu anugerah yang Allah berikan untuk memenuhi kebutuhan pangan Bani Israel. Anda tahu nggak, manna itu merupakan makanan yang rasanya amat lezat,
manis layaknya madu, warnanya putih, cantik kayak salju ayah bunda. Ya. Dan makanan ini sangat mudah ditemui Bani Israel. Setiap pagi mereka membawa keranjang untuk memunguti mana yang selalu ditemui melekat di batu-batu, pohon ataupun kayu. Ya, jadi itu gampang untuk mendapatkan mana. Makanan itu ada di sela-sela batu. Jadi mereka nggak susah untuk mencari makanan. Kemudian yang kedua, mereka juga diturunkan oleh Allah salwa. Ya, ya, salwa itu sejenis apa? Sejenis burung puyuh. Ya, ya, makanan burung puyuh dan dagingnya empuk. Ya, dan gurih ayah bunda. Ya. Salwa yang biasa terbang tinggi, ya, burung-burung yang terbangnya tinggi, diperintahkan Allah untuk terbang rendah dan berbondong-bondong. Ya. Maka Bani Israel amat sangat mudah untuk menangkapnya. Jadi dengan anugerah mana dan salwa, maka lengkaplah nikmat Bani Israel. Mereka nggak pernah kelaparan meski di tengah padang pasir. Ya, itu ya Bunda ya. Ini diantara kebaikan-kebaikan rahmat Allah untuk Bani Israel. Tapi apa? Justru malah Bani Israel malah nggak bersyukur. Bani Israel malah kepengen minta yang lebih baik daripada ini. Ya, pada Nabi Musa, nauzubillah. Next, Mas Halid. Dan kita sama-sama tahu ya, kepribadian Nabi Musa itu, ayah bunda, itu nggak seperti orang-orang pada biasanya ya. Nabi Musa itu kalau melihat sesuatu yang salah, ya, kalau dia melihat sebuah kezoliman, Nabi Musa langsung kesel, gitu. Dia marah, dadanya sesak, ya. Kalau lihat kezoliman, ia biasanya lemparkan pukulan gitu ya. Makanya kan ketika itu kan Nabi Musa kan belajar dari Nabi Khidir ya. Maka kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa, sungguh engkau tak akan sanggup untuk sabar jika bersamaku. Ya, bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang itu, kata Nabi Khidir. Ya, dia menjawab, sungguhnya engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku. Ya, jadi ayah bunda, teman-teman semua hormati Allah. Ya, maka ketika kita sedang eh, berada dalam sebuah situasi yang seperti itu ya, kita bertemu dengan orang-orang yang seperti Bani Israel itu ya ibunda ya, kita udah melakukan kebaikan, kita udah sering nolong, kita udah sering bantu, tapi dia malah melakukan kita dengan tidak baik, maka bacalah ya doa ya yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat ke-57 ya. Next. Oke, next lagi. Next lagi, Mas. Ya. Ini doa Nabi Musa ya. Al-Baqarah ayat ke-67 ya. Jadi ketika kita sedang marah, maka ingat doa Nabi Musa ini ya Bunda. Ya. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi an akuna minal jahilin. Ya. Jadi aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang jahil. Ya, jadi ayah bunda, ketika kita sedang menghadapi sebuah situasi, kondisi, atau kita ketemu sama orang yang itu begitu menjengkelkan kita, padahal kita sudah begitu baik kepadanya, maka kita doa kepada Allah, kita minta perlindungan. Gimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi an akuna minal jahilin. Ya. Jadi kita berlindung kepada Allah agar kita tidak termasuk orang-orang yang jahil seperti itu. Agar kita nggak sama kayak mereka gitu. Agar kita nggak ikut-ikut kayak mereka ya bunda. Ya, karena tools terbaik seorang mukmin itu adalah doa. Ya, doa itu adalah tools terbaik seorang mukmin. Ya, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika dia sedang berada dalam sebuah situasi yang itu nggak mudah gitu ya, membuat dia ingin marah, maka
doalah auzubillahi an akuna minal jahilin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar aku tidak masuk menjadi orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Ya, jadi jahil itu bisa berarti bodoh, bisa juga sesuatu yang tidak layak kita kerjakan, ayah bunda. Ya, karena makanya orang marah itu kan separuh akalnya hilang ya. Ya orang marah itu separuh akalnya hilang, maka disebut jahil ya. Karena hati-hati loh ayah bunda, kalau kita marah itu kita nggak jernih pikirannya ya, separuh akal kita hilang. Nah ini pelajaran bagi kita. Jadi sebagaimana Nabi Musa ketika itu dia mengakui dan mengadu kepada Allah. Ya Allah datang dengan segala kelemahan. Ya Allah, hamba datang dengan segala kelemahan. Hamba akui segala fakiran hamba, kebodohan hamba. Lalu kita minta perlindungan dari Allah, ya Allah agar hamba tidak termasuk orang-orang yang seperti itu. Ya, gitu ya Ibunda ya. Auzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah agar dia termasuk orang-orang yang jahil. Ya, surat Al-Baqarah ayat 27. Next. Ya. Oke. Nah, teman-teman semua yang Allah, apa itu mental uninsultable gitu ya? Kalau kita kan pernah dengar ada mental itu mental unbreakable gitu ya. Mental yang tidak bisa dipatahkan, tidak bisa dibendung gitu ya, tidak bisa dirusak ya, unbreakable ya. Nah, ada juga istilah mental uninsultable. Mental uninsultable itu apa? Satu kondisi batin yang itu nggak gampang baper gitu ya, nggak gampang merasa tersinggung. Nah, ya caranya sebenarnya gimana agar kita bisa sampai kepada mental uninsultable ini, Ayah Bunda? Caranya gini, Ayah Bunda. Next, maka kita perlu menaikkan kapasitas spiritual kita, ya, dan kita naikkan kapasitas intelektual kita. Okay. Jadi caranya agar kita bisa memiliki mental uninsultable itu, kita naikkan kapasitas spiritual kita dan kita naikkan kapasitas intelektual kita. Ya. Makanya ibunda teman-teman semua Allah harusnya ya banyak kita belajar ya, makin tinggi kita sekolah. Kalau track kita betul gitu ya, kita akan semakin bijak, ya, semakin wise. Jadi seseorang itu jadi lebih bijaksana gitu ya. Kalau misalnya kita betul-betul belajarnya, kita betul-betul studinya ya. Jadi nggak mudah menghakimi orang ya. Yang ada malah kita memaklumi ya. Memaklumi orang orangnya dengan penuh cinta, dengan penuh welas asih ya. Ini yang seringkali dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi orang-orang yang punya mental uninsultable itu, Bunda, dia nggak berharap kebaikan itu dibalas. Ya. Next. Dia nggak berharap kebaikan itu dibalas sama orang lain. Ya. Okay, next, Mas Halid. Ya. Ya kita memang sebagai makhluk sosial ya, ada yang namanya take and give ya. Terima dan beri, terima kasih ya, terima dan kasih gitu ya. Tapi kalau bisa kita naikkan lagi menjadi makhluk spiritual ya. Jadi kalaupun ada orang yang kita sudah berbuat baik sama dia, kita sudah menolong dia, maka kita nggak berharap dibalas sama dia. Kenapa? Karena kita menolong orang lain itu karena kita kepengen dibalas sama Allah. Kita kepengen ditolong sama Allah ya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ketika kita berbuat baik, maka yang baik juga akan datang kepada kita. Tapi ketika kita berbuat buruk, maka keburukan itu akan datang kepada diri kita juga ya Bunda. Jadi rumus kehidupan itu sederhana. Kalau kita kepengen yang datang itu baik-baik, kalau kita kepengen hidup kita baik, kalau kita kepengen hidup kita bahagia, kalau kita kepengen hidup kita mulia, kalau kita kepengen hidup kita ditolong sama Allah, maka banyak-banyaklah menolong orang lain, banyak-banyaklah membahagiakan orang lain, banyak-banyaklah membantu orang lain. Tapi kalau misalnya punten,
Kalau kita kepengen hidup kita sengsara, kalau kita kepengen hidup kita sulit, kalau kita kepengen hidup kita menderita, kalau kita kepengen hidup kita itu nggak bahagia, maka silakan berbuatlah buruk kepada sebanyak mungkin orang, buatlah menderita sebanyak mungkin orang, sulit kan sebanyak mungkin orang. Nauzubillah. Ya, maka tugas kita ya Bunda, do good ya, and the good will come to you. Lakukan kebaikan, maka yang baik juga akan datang kepada kita kok. Dan itu nggak akan ketukar. Jadi kita melakukan kebaikan itu bukan karena kepengen dibalas sama orang, tapi kita melakukan kebaikan karena Allah yang memerintahkan kita untuk berbuat baik. Ya, jadi nggak usah khawatir, Mas. Saya melakukan kebaikan Mas kepada dia, tapi kenapa dibalas dengan air tuba, Mas? Ya, nggak usah khawatir ya Bunda. Ya, ketika kita melakukan kebaikan itu, Allah itu tidak berjanji Allah akan membalas dari orang tersebut. Ya, kebaikan yang kita lakukan itu akan dibalas sama Allah meskipun dari orang lain, bukan dari orang itu, ya Bunda. Jadi tugas kita tetap memberikan terbaik, meskipun dia melakukan keburukan kepada kita, meskipun dia membalas dengan air tuba. Kenapa? Karena air tuba yang diberikan kepada kita akan kembali keburukan juga atau air tuba juga, meskipun bukan dari diri kita, gitu ya. Jadi tugas kita, fokus kita berbuat baik aja. Ya, nanti kebaikan itu akan kembali kepada diri kita meskipun bukan dari orang itu. Tapi bisa saja dari orang lain, bahkan dari orang yang tidak pernah kita kenal sebelumnya. Dan itu biasanya nanti akan datang kepada kita, menghampiri kita meskipun kadang butuh waktu, Bunda. Ya. Semakin lama waktu yang diberikan sama Allah, semakin lama balasannya, biasanya semakin besar juga hadiahnya. Gitu ya. Oke, next. Jadi ketika kebaikan itu nggak berbalas, santai aja. Karena kita berbuat baik bukan karena dia, tapi karena Allah yang memerintahkan kita untuk berbuat baik. Next, Mas Halid. Ya. Ya. Setelah kita menyadari, Bunda, menyadari perasaan yang muncul, ya, kita akui, kita izinkan rasa itu hadir. Bahkan kalau itu dibatas seperti seorang manusia, maka kita peluk rasa itu. Ya, jangan denial, jangan disangkal. Allow yourself to be human. Ya, akui kamu juga adalah manusia, ya Bunda. Ya, akui rasa itu, izinkan peluk. Kemudian setelah itu kita beri jeda, kita beri waktu dengan menunda respon, ya, dengan menarik nafas 1-10 atau 1-30. Kita self reflection, tafakur, tadabur, ya. Atau kita dengan melakukan Quranic reflection, kita baca kisah-kisah dalam Quran yang itu relate dengan keadaan yang sedang kita jalani, gitu ya. Di antaranya tadi ada kisah Bani Israel, ya, dengan Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana sih agar kita bisa mengendalikan marah, ya. Lalu ketika kita sudah beri jeda, yang ketiga kita pilih, ya. Jadi sadar, jeda, pilih, ya. Kita pilih pikiran, kita pilih perasaan, kita pilih ucapan kita pilih tindakan-tindakan kita, gitu ya. Next, salib, ya. Next. Nah, ini ada teknik namanya teknik 5 kotak, Bunda. Ya. Jadi ketika Anda sedang merasakan marah gitu ya, coba deh Anda buat 5 kotak ini, kemudian tulis ada situasi, ada pikiran, ada perasaan, kemudian di bawahnya ada pikiran baru, ada perasaan baru, ya. Saya kasih contoh misalnya yang pertama. Next, misalnya situasinya seperti ini, Bunda. Ya, seseorang itu menghina, menjelek-jelekan
dan membuka aib kita di hadapan publik atau medsos. Kira-kira perasaan kita gimana? Tunggu dulu, Mas. Kira-kira perasaan kita gimana? Iya. Ketika ada seseorang yang menghina kita, misalnya ya, punten contoh gitu ya, menjelek-jelekan kita, membuka aib kita di hadapan publik di medsos. Iya, kesel lah. Iya. Kecewa ya, kayaknya pengen berkata-kata yang kotor gitu ya. Iya, perasaan kita apa lagi? Yang kita sadari apa lagi? Yang muncul apa? Sakit hati, ya, Mas. Dia itu udah saya tolong Mas selama ini Mas. Tapi kenapa dia yang jelek-jelekin saya Mas? Kita kepengen marah, kita kepengen membalas gitu ya. Kita kepengen komen gitu ya. Oke. Yang disadari itu seringkali yang pertama itu perasaan, Bunda. Betul nggak? Jadi sebelum kita berpikir, ya, sebelum kita menyadari pikiran kita, biasanya yang kita sadari pertama itu perasaan. Kenapa? Karena perasaan itu sangat mudah untuk kita rasakan, ya, dibandingkan kita menyadari pikiran. Pertanyaannya, apa yang ada dalam pikiran kita? Kenapa kita sakit hati? Kenapa kita marah? Kenapa kita ingin membalas? Kenapa kita kecewa? Kenapa? Iya Mas, saya sakit hati, saya marah, saya ingin membalas. Kenapa? Karena dia menghina saya Mas. Ya, di pikiran kita kayak gitu tuh. Dia menghina saya Mas. Dia memperlakukan saya dengan tidak baik Mas. Dia mempermalukan saya Mas. Dia merendahkan saya Mas. Padahal tahu nggak Mas, dia tuh udah saya tolong Mas. Hidupnya udah saya angkat Mas. Saya udah menjadikan dia seperti sekarang Mas. Ya, dia kacang lupa kulitnya Mas. Ya nggak ya Bunda? Seringkali kan di pikiran kita kayak gitu ya. Ya. Lalu pertanyaannya, kita bisa nggak memilih pikiran yang baru? Bisa nggak ya Bunda? Kita memilih pikiran yang baru. Dari yang sebelumnya mungkin kita berpikir demikian, bisa nggak kita pilih pikiran ini? Bisa banget ya. Coba next Mas Halim. Sekali aja. Nah, bisa nggak Anda pilih pikiran ini? Yes. Nggak apa-apa Mas, saya dihina Mas. Karena masih jauh lebih banyak aib yang ditutup sama Allah Mas. Dibandingkan dengan apa yang dia katakan Mas. Nggak apa-apa Mas, saya dihina Mas. Insya Allah tuh jadi penghapus dosa. Gak apa-apa Mas, saya dihina, saya diomongin aibnya di muka umum Mas. Saya dipermalukan Mas, gak apa-apa Mas. Siapa tahu ini cara Allah agar saya bisa mendapat transfer pahala yang cuma-cuma. Gak apa-apa Mas, saya dihina, itu secara gak langsung beliau sedang menunjukkan kualitas dirinya seperti itu. Bisa nggak Ibunda kalau kita milih pikiran yang baru seperti itu? Bisa. Lalu ketika kita berpikiran demikian, perasaan kita apa? Perasaan baru yang muncul apa? Ketika kita berpikir, nggak apa-apa Mas dia ngomong kayak gitu, dia menghina kayak gitu Mas. Masih banyak aib yang Allah tutupi. Maka kita nggak akan marah Mas. Ya nggak Ibunda? Maka kita nggak akan marah. Yang ada malah hati kita jadi tenang. Ya, kita nggak marah-marah, kita nggak dumel gitu ya. Kita malah bersyukur gitu ya. Alhamdulillah dapat transferan pahala. Alhamdulillah jadi penghapus dosa. Lega, lapangan ada. Iya betul ya Bunda. Ya, ini powerful banget loh ya Bunda. Ini powerful banget ya. Jadi setiap Anda sedang marah, Anda coba deh buat teknik 5 kotak. Ya, ada situasi, kemudian pikiran yang lama, perasaan yang lama, kemudian pikiran yang baru, perasaan yang baru. Ya, nggak apa-apa, sambil latihan aja. Ya, nanti lama-lama Anda terbiasa kok. Ya, karena if you change the way you look at things, the things you look at change. Ketika kamu merubah cara kamu dalam memandang sesuatu, maka sesuatu yang kamu
pandang itu juga akan ikut berubah. Ya, ketika kita mengubah pikiran kita, cara pandang kita, mindset kita, maka sesuatu itu juga akan ikutan berubah ya Bunda. Ya. Tapi kalau misalnya kita berpikir yang negatif ya, itu justru malah membuat kita semakin terluka. Ya, kita nggak bisa produktif. Energi kita habis hanya untuk menyimpan dendam, kebencian, kemarahan. Ya, nauzubillah. Ya. Next. Ada lagi contohnya nih Ayah Bunda. Ya. Next, di sana kayak gini situasinya. Anda dikhianati sahabat, contoh ya. Nanti jangan dibuka dulu Mas slide-nya. Anda dikhianati sahabat, meninggalkan kita, membuli buruk tentang kita di belakang. Kira-kira yang pertama Anda rasakan itu pikirannya dulu atau perasaannya dulu? Ya, biasanya perasaan dulu kan. Perasaan yang lebih mudah untuk kita sadari. Oke, next. Apa perasaan Anda ketika Anda dikhianati sama sahabat Anda? Yang pertama, sakit hati. Ya enggak? Kesal, kecewa, ya, marah, dadanya sesak gitu ya. Ya. Pertanyaannya emang kenapa Anda merasa seperti itu? Apa yang Anda pikirkan? Ya, karena kan apa yang kita pikirkan itu menentukan perasaan kita ya Bunda. Ya, jadi perasaan itu hanyalah turunan dari pikiran kita. Ketika kita berpikir yang baik-baik, maka perasaan kita juga akan baik. Ya, ketika pikiran kita positif, maka perasaan kita positif. Ya, pertanyaannya kenapa perasaan kita jadi sakit hati, kecewa, marah, dada kita sesak? Emang apa yang kita pikirkan gitu ya? Next, Mas. Mungkin Anda berpikir seperti ini. Iya, Mas. Dia itu kacang lupa kulitnya, Mas. Ketika dulu dia susah, Mas. Saya yang bantu dia. Ketika dia nggak punya kerjaan, Mas. Saya yang berikan kerjaan kepada dia, Mas. Ketika dia nggak punya rumah, Mas. Saya kasih dia tempat tinggal, Mas. Ya. Dulu saya yang bantu dia, Mas. Saya yang angkat dia, Mas. Ya, semua privilege, fasilitas yang dia punya itu dari saya, Mas. Dia bisa seperti ini karena saya. Ya. Biasanya pikiran kita kayak gitu kan ya Bunda. Kalau ada orang yang dihati sama sahabat kita. Ya pertanyaannya, bisa nggak kita pilih pikiran yang baru? Kira-kira bisa nggak kita pilih pikiran yang baru, Ayah Bunda? Bisa. Apa aja pikiran? Coba next. Ya. Kita bisa berpikir seperti ini kan. Saya yakin Mas, tidak akan tertukar balasan kebaikan. Ya, kebaikan yang saya lakukan akan kembali pada diri saya. Keburukan yang dilakukan juga akan kembali kepada dia. In ahsantum ahsanu li anfusikum. Apalagi bersyukur, saya bersyukur Mas. Allah berikan kesempatan berbuat baik. Ya, dikasih jalan buat berbuat baik. Ya, Allah itu Maha menghitung dan sempurna balasannya. Setiap kebaikan yang saya lakukan pasti dicatat sama Allah dan dibalas sama Allah. Ya, lebih baik memilih ikhlas agar semua bernilai kebaikan. Itu ya Bunda. Kalau kita berpikir seperti ini, perasaannya gimana? Next. Maka hati kita akan tenang. Ya enggak? Dadanya jadi lapang, mudah untuk memaafkan ya, jadi ingin mendoakan ya. Jadi Ayah Bunda, it's about tentang mindset ya, tentang bagaimana kita mengelola pikiran kita ya. Ketika kita bisa memilih pikiran yang positif, ketika kita marah, kita lebih memilih yang positif daripada yang negatif. Meskipun kalau kita mau memilih negatif banyak pilihannya, tapi kita lebih memilih yang positif. Oke, insya Allah hati kita akan jauh lebih tenang. Ya, next. Oke, waktu saya nggak lama lagi ya Bunda. Ya, sudah diingatkan. Jadi ada sebuah materi tentang non-violence communication. Jadi
komunikasi yang tidak melukai ya. Jadi kalau kita mau ngomong kepada pasangan, kepada anak, pakai ibunda non-violent communication. Ya, jadi kalau misalnya kita mau marah, mulai dari kata-kata seperti ini. Saya merasa, ya, bukan kamu ini memang, ya. Jadi ketika kita mau ngomong kepada pasangan, ingin mengungkapkan perasaan kita pada pasangan, mulai dari kata saya merasa, bukan kamu ini memang, ya. Misalnya kamu ini memang bodoh ya, kamu ini memang nggak punya adab ya, kamu ini memang. Jadi kalau kamu itu kita nyerangnya itu pelakunya ya bunda. Ya, jadi kalau misalnya kita mau marah itu ingin berkata-kata mulai dari saya merasa, misalnya saya merasa kecewa deh. Kenapa? Harapannya apa? Jadi ketika kita ngomong saya merasa, kemudian deskripsikan apa yang dirasa oleh Anda, lalu sampaikan harapannya. Saya merasa kecewa. Kenapa gitu ya? Saya merasa kecewa. Kamu ngomong begitu kepada teman-teman kamu. Saya berharap gitu ya. Kamu bisa lebih menjaga nama baikku di depan teman-teman kamu. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, tunjukkanlah bahwa yang Anda marahi itu adalah perbuatannya, ibunda, bukan orangnya gitu ya. Semoga lain kali kamu bisa lebih menjaga nama baikku. Gitu. Ingat ya ibunda ya. Jadi untuk kita bisa menjaga kata-kata kita, maka kita harus memperhatikan apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan kepada lawan bicara kita. Dan terakhir, pilih ya. Kita pilih ya bunda. Next, salib. Kita pilih. Oke, next. Ya. Anda pilih yang muda. Anda mau memelihara rasa sakit itu atau Anda mau mentransformasi rasa sakit hati-hati itu menjadi lebih baik. Oke, next. Anda mau membalas keburukan atau Anda memaafkan? Ya. Ini ada 5 mitos memaafkan ya ibunda. Next, ada 5 mitos memaafkan yang seringkali membuat kita tuh sulit memaafkan. Yang pertama, ya. Next, ya. Memaafkan itu untuk kepentingan pihak yang dimaafkan. Ya. Mungkin pernah kita memikirkan seperti itu. Ya. Maka ibunda, saya mau bilang memaafkan itu bukan untuk kepentingan dia. Tapi memaafkan itu untuk kepentingan Anda. Ya. Baik kepentingan secara rasional agar Anda bahagia, agar Anda enjoy dalam menjalani hidup, maupun kepentingan secara spiritual, agar Anda disayang sama Allah, agar Anda dimaafin sama Allah. Yang kedua, mitos yang kedua adalah memaafkan itu sama dengan melupakan. Ya, maka jawabannya tidak sama, ibunda. Ya, memaafkan itu tidak sama dengan melupakan. Ya. Makanya yang diperintahkan sama Allah itu bukan melupakan, tapi memaafkan. Ya. Ketika Anda sudah bisa memaafkan, maka ketika nanti Anda masih ingat kejadiannya, maka emosi negatifnya itu tidak akan merusak diri Anda. Anda sudah detach. Yang ketiga, maafkan itu baru bisa diberikan setelah orang itu minta maaf. Ya. Jawabannya enggak, ibunda. Memaafkan itu tidak butuh banyak pihak. Memaafkan itu cuma butuh satu pihak. Siapa? Anda. Oke, next. Dengan memaafkan orang itu akan lepas dari dosa dan hukuman, Ustadz. Jawabannya enggak, ibunda. Memaafkan itu bukan berarti dia itu akan lepas dari dosa. Ya.
Memaafkan itu kalau misalnya dia itu belum bertaubat dengan salah-salahnya, belum bertobat dengan dosa-dosanya, maka dia akan mendapatkan ganjarannya juga nanti di hari akhir. Jadi bukan proses hukum tapi proses psikologis. Yang kelima, maafkan itu menunjukkan kelemahan dan kebodohan. Jawabannya enggak ya Bunda. Justru ketika kita maafkan, itu menunjukkan bahwa kita ini kuat. Ya, kita ini nggak mudah rapuh. Kita ini orang yang hebat. Ya, next. Dan di antara ayat yang indah banget ya Bunda, agar kita bisa mudah memaafkan orang lain itu, kata Allah, wal ya'fu wal yashfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallaha lakum. Allahu ghafurur rahim. Hendaklah mereka memberi maaf dan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti hati mereka. Wahai orang-orang yang beriman, apakah diri kalian tidak senang mendapatkan pengampunan dari Allah? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada makhluknya, Masya Allah. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibuna ayaghfirallaha lakum. Ya. Jadi kita memaafkan itu, semoga dengan itu Allah maafkan kesalahan kita ya Bunda. Kalau kita masih merasa punya dosa, masih merasa punya banyak dosa, siapa tahu orang yang menyakiti Anda ini Allah kirimkan kepada Anda. Dengan cara itu Allah hapuskan, Allah ampuni dosa-dosa kita dengan kita maafkan kesalahannya. Ya. Jangan Anda sepelekan gitu ya. Ya, Mas, cuma diampuni, Mas. Dosa. Justru hai Bunda, di antara hadiah terbesar dari Allah itu adalah ketika Allah mengampuni hambanya. Ketika Allah mengampuni dosa-dosa hambanya. Dan terakhir ya Bunda, ini slide saya yang terakhir. Jadi it's your choice. Silakan. Ini pilihan Anda. Ya. Pilihan Anda. Anda mau memilih untuk memaafkan atau Anda memilih untuk menyimpan rasa dendam ini. Ya. Terakhir, self coaching for letting go ya Ayah Bunda. Silakan Anda lakukan 3 hal ini. Yang pertama, tanyakan kepada diri Anda, bolehkah? Bolehkah saya memaafkan dia? Jawabannya, boleh. Ya. Kalaupun misalnya ada yang menjawab, tidak boleh Ustaz. Oke, nggak apa-apa. Lanjutin lagi ke pertanyaan yang kedua. Tapi maukah? Maukah Anda memaafkan dia? Apakah lebih nyaman tidak memaafkan? Apakah dengan tidak memaafkan malah justru membuat Anda menjadi nggak bahagia, menjadi sakit, dan lain sebagainya? Maukah Anda memaafkan dia? Mau Ustadz. Kemudian yang ketiga, kapan? Kapan kira-kira Anda mau memaafkannya? Ya, seminggu lagi, 2 minggu lagi, sebulan lagi, setahun? Emang yakin ada umur? Emang yakin ada usia? Ya. Makin cepat Anda memutuskan untuk memaafkannya, maka insya Allah semakin cepat juga Anda untuk bisa bahagia dalam hidup. Dan insya Allah pertolongan Allah akan hadir dalam hidup Anda, Ayah Bunda. Ya, jadi pertanyakan 3 pertanyaan dasar ini, Ayah Bunda. Ya, bolehkah Anda memaafkan dia? Bolehkah saya maafkan dia? Maukah? Tapi mau nggak Anda maafin dia? Mau sih Ustaz. Oke, kapan? Ya. Jadi ini tuh komitmen ya, dengan diri Anda sendiri, ya, bukan komitmen dengan saya, tapi komitmen dengan diri Anda dan Allah. Ya. Semoga Allah mudahkan, Allah berikan kita kekuatan hati, Allah kuatkan hati kita untuk bisa memaafkan. Ya. Jadi itu Bunda yang bisa saya sampaikan ya. Tinggal praktiknya aja sebenarnya. Ya. Ya mudah-mudahan banyak manfaat setelah materi malam hari ini.
Allah alam bisawab ya Ibunda. Mohon maaf kalau waktunya banyak lebihnya ini setengah 10 lewat. Ya mohon maaf. Allah alam bisawab. Saya tutup dan saya kembali kepada Ustadz Irgi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Gurunda yang telah menemani kami membersamai dan juga menjadi wasilah untuk datangnya ilmu Allah. Semoga ayah bunda kita semuanya bisa belajar manajemen marah, kemudian juga memaafkan. Meskipun sebagai manusia yang biasa dan jauh sekali perbandingannya di antara orang-orang soleh, kita mesti belajar ya ayah bunda insya Allah. Baik ayah bunda, mohon izin sebelum kami berikan untuk closing statement kepada gurunda kita, Irgi izin memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita. Silahkan, admin. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala sebanyak pahala yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ayah bunda, abang kakak semuanya, mari kita sama-sama berwakaf dan juga mendukung operasional dari Majelis Kalam. Semoga ayah bunda ketika berinfak ataupun bersedekah berapapun nominalnya akan menjadi wasilah terus berlangsung kajian ini dan juga rumah Quran di seluruh Indonesia, khususnya yang bisa kami ataupun yang baru kami support adalah di Yatim Village, kemudian rumah Quran di Garut, di Usadudin. Maka insya Allah ya Bunda, harta yang dititipkan kepada wakaf peradaban internasional akan menjadi pahala jariah. Kemana kita harus salurkan? Silakan, admin. Kepada sedekah mengharapkan ridho Allah di nomor rekening BSI 4111111451. Jangan lupa untuk konfirmasi kepada admin Afan yang tertera di layar. Insya Allah disampaikan juga di kolom komentar oleh admin. Barangkali ayah bunda ingin menyalin ataupun bisa men-capture sekarang. Semoga menjadi keberkahan, keberlimpahan bagi ayah bunda dan menjadi wasilah datangnya hidayah bagi orang-orang di luar sana yang belum mendapatkan hidayah. Jazakumullah khairan katsiran. Baik, ayah bunda, abang kakak semuanya, sebelum kita tutup, mari kita sama-sama meminta nasihat ataupun closing statement di penghujung acara ini. Silakan, Ustaz. Ya ayah bunda kawan-kawan semua Allah. Yes, closing statementnya Ustadz Irgi dan kawan-kawan semua kita amalin ya surat yang tadi saya sampaikan, waliyafu waliyashfahu ala tuhibuna ayaghfirullah lakum. Ya, hendaklah maafkanlah dia dan berlapanglah dada. Bukankah kamu juga ingin dimaafin sama Allah ya? Ya, kalau kita kepengen dimaafin sama Allah, maka banyak-banyaklah memaafkan sebanyak mungkin hambanya Allah. Mudah-mudahan dengan itu Allah maafin semua kesalahan-kesalahan kita. Itu aja. Barakallahu fikum, teman-teman semuanya. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jazakumullah khairan katsiran Gurunda. Kita doakan ayah bunda semoga guru kita Ustadz Anggit ataupun Mas Anggit senantiasa diberikan ilmu yang barokah bermanfaat, terus bermanfaat ilmunya bukan hanya kepada kita tapi kepada keluar lingkungan kita bahkan sampai kepada mancanegara. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ayah bunda, abang kakak yang ingin berinfak kembali ataupun bersedekah, silakan dilihat di kolom komentar. Dan bagi yang belum masuk grup, silakan diklik link biru tertera di layar. Mari kita sama-sama cukupkan dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Disempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu fikum. Selamat istirahat. Hai bunda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.